Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas komputer 1. Hari ini untuk pertemuan 13, kita akan membahas mengenai fungsi lookup pada Microsoft Excel. Untuk materi, teman-teman sudah bisa download di e-learning, dan saya akan jelaskan sedikit untuk fungsi lookup pada Microsoft Excel. Fungsi lookup itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah VLOOKUP atau vertical lookup. Kemudian yang kedua adalah HLOOKUP atau horizontal lookup. Penggunaan kedua fungsi ini sebetulnya sama persis, perbedaannya hanya terletak pada cara penyusunan tabel ketentuan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat kasus ya, biasanya kan selalu ada ketentuannya gitu. Kita harus lihat dulu apakah dia disusun secara vertikal atau disusun secara horizontal. Bila tabel ketentuan disusun secara vertikal, maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan bila tabel ketentuan disusun secara horizontal, maka bisa menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, berikut ini adalah fungsi VLOOKUP, formulanya, kemudian sudah ada keterangannya ya. Fungsi VLOOKUP, formulanya adalah VLOOKUP, jadi nanti di function teman-teman diklik dulu terus cari VLOOKUP. Terdapat lookup value. Lookup value adalah alamat sel atau nilai yang akan dibandingkan. Kita lihat tabel induknya. Kita lihat data aslinya ya, bukan di ketentuan. Kemudian tabel array, itu adalah range table, ketentuan yang telah diketik. Nah, biasanya sudah ada tabel ketentuan, nanti kita akan drag sesuai dengan berapa tabelnya. Misalnya ada 2 kolom, berarti semuanya kita drag gitu. Kemudian ada call index number, itu adalah nomor kolom pada tabel ketentuan yang ingin dicari. Dan yang terakhir adalah range lookup, nanti bisa berisi logika, true atau false gitu. Sekarang kita masuk ke fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP sama ya. Jadi formulanya adalah HLOOKUP, lookup value, table array, call index number, dan ada range lookup. Lookup value itu adalah alamat sel atau nilai yang akan dibandingkan. Tabel array adalah nanti range table yang sudah ada, nanti kita drag atau kita tarik. Kemudian call index number itu nomor nomor baris pada tabel ketentuan yang ingin dicari. Kemudian range lookup adalah berisi logika, bisa itu true atau false. Oke, sekarang kita masuk ke kasus 1. Ini yang akan teman-teman kerjakan nanti ya. Silakan nanti diketik di sheet 1, jadi buka Excel baru, ketiknya di sheet 1. Kerjakan semua kolom kosong sesuai dengan ketentuan. Kolom kosongnya itu di sini ya, ada gaji pokok, jadi teman-teman harus mencari nilainya berapa, kemudian tunjangan, gaji kotor, potongan, zakat 2,5%, dan total gaji bersih yang akan diterima. Kemudian, langkah yang kedua itu adalah mengganti nama sheet 1 dengan lookup mutlak. Dan terakhir adalah simpan dengan nama file fungsi lookup. Nah, jangan lupa ditambahkan nama dan NIM ya. Oke, silakan nanti data ini, daftar gaji karyawan, teman-teman ketik dulu di Excel sampai dengan ketentuannya. Ketentuannya adalah untuk potongan, gunakan fungsi if jika golongan J, potongannya adalah 10% dari gaji pokok, golongan K, 15% dari gaji pokok, golongan L adalah 20% dari gaji pokok. Kemudian untuk perhitungan gaji pokok, nah teman-teman lihat kembali ya, golongan 1, 150.000, golongan 2, 250, dan golongan 3, 350.000. Kemudian untuk tunjangan, silakan gunakan fungsi lookup. Bila golongan A tunjangannya sebesar 30.000, golongan B 45.000, dan golongan C sebesar 50.000. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, cara perhitungannya seperti apa. Saya beri warna yang berbeda. Untuk menghitung gaji lembur, caranya adalah jam lembur dikali dengan gaji lembur per jam. Jadi, gaji lembur yang ini ya. Gaji lembur itu kan terbagi menjadi 2, ada lembur wajib dan lembur bonus. Kalau misalnya diminta mencari gaji lembur wajib, berarti ini, jam lembur dikalikan dengan gaji lembur per jam. Ya, contohnya. Berarti ini
B7 nanti dikalikan dengan E7. Begitu seterusnya. Kemudian yang bonus berarti kita langsung arahnya adalah C7 dikalikan dengan F7. Begitu. Kita masuk ke gaji kotor. Gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur, tambahkan dengan tunjangan. Kemudian zakat adalah 2,5% dari gaji kotor. Sehingga teman-teman kalau mau mengerjakan zakat harus selesai dulu gaji kotornya. Kemudian kita masuk ke gaji bersih. Gaji bersih nanti gaji yang akan diterima ya, yaitu dari gaji kotor kita kurangkan dengan potongan dan kita kurangkan dengan zakat. Itu untuk kasus pertama yang akan kita kerjakan. Oke, sekarang kita lanjut move ke Excel ya gitu. Ini adalah data Excel saya. Nanti teman-teman selesaikan dulu aja. Kita mulai dengan cara perhitungan di gaji pokok. Kita lihat ketentuannya ya. Di sini gaji pokok sudah ada golongan 1, 2, dan 3. Kita akan menggunakan VLOOKUP ya, karena dia ketentuannya disusun secara vertikal. Silakan masuk ke function, jadi mouse-nya diarahkan di gaji pokok di D, kemudian pilih function, silakan select a function yaitu VLOOKUP. Kalau misalnya VLOOKUP-nya tidak ada, teman-teman silakan cari dulu di select a category. Nah, di sini cari yang tulisannya lookup and reference. Saya contohin ya. Terus dicari. Kalau misalnya VLOOKUP, di sini ada. Tinggal diklik saja. Kalau cari VLOOKUP juga sudah ada. Begitu. Kita klik 2 kali. Lookup value-nya, silakan diketik value, buka kurung, left, buka kurung, kita pilih induknya, tadi di A7, kemudian titik koma 1, kita kurung 2 kali. Table array-nya, itu adalah tabel ketentuan yang akan kita drag. Tabel ketentuan di gaji pokok, saya geser dulu biar terlihat, di F18, G18 sampai 20. Oke, kalau sudah kita kunci dengan F4. Call index number kita pilih 2, kemudian range lookup-nya adalah false. Oke, seperti ini. Saya akan perbesar dulu. Nih ya. Untuk gaji pokok, lookup value, ketik value, buka kurung, left, buka kurung A7, titik koma 1, tanda kurung 2 kali. Oke, jika sudah, kita akan klik OK. Muncul gaji pokoknya, boleh langsung ditarik saja. Sehingga untuk golongan ABJ, A2BJ gaji pokoknya 250.000. Golongan 1 AK gaji pokoknya adalah 150.000. Dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke gaji lembur wajib. Gaji lembur wajib caranya adalah jam lembur wajib dikalikan dengan gaji lembur wajib. Kita pilih sama dengan B7 dikali dengan E6. Oke, kemudian kita kunci. Kita pilih F4. Supaya nanti bisa langsung ditarik ke bawah. Sehingga yang hitungan kedua, ketiga, itu nggak akan bergeser. Kalau misalnya teman-teman nggak pilih F4, nanti nggak akan bisa. Gitu. Oke, sudah ya. Saya perlu perbesar lagi. Oke, ini rumusnya ya. B7 kali E6. Kemudian dikunci dengan F4.
Oke, kita lanjut ke gaji lembur untuk bonus. Caranya sama. Kita pilih jam lembur untuk bonus, kemudian dikalikan dengan gaji bonusnya. Oke, selanjutnya untuk gaji lembur bonus, kita tinggal kalikan saja ya, di jam lembur bonus dikali dengan gaji lembur bonus. Jadi di C7 dikali dengan F6. Kemudian kita kunci dengan F4, dan silakan langsung di drag ke bawah saja. Oke, sudah selesai untuk gaji bonus. Sekarang kita akan menghitung besaran tunjangan yang diterima ya. Kita lihat dulu untuk tabel ketentuannya di tunjangan. Kemudian kita langsung hitung menggunakan fungsi. Silakan pilih insert function. Lookup. Kemudian lookup value-nya adalah mid. Buka kurung, kita pilih induknya itu adalah di golongan A7, titik koma, kemudian 2, titik koma, 1, dan kita tutup kurung. Selanjutnya untuk tabel array itu adalah yang di drag sesuai dengan ketentuan yang di tunjangan. Kita lihat, saya geser dulu, kita lihat ke bawah ya, untuk tunjangan, maka akan kita drag di berapa di H24 ya, sampai dengan K. Oke, kemudian kita F4. Row index number-nya kita pilih 2. Kemudian range lookup-nya adalah false. Lookup value mid, buka kurung, kemudian induknya adalah di A7, titik koma 2, titik koma 1, kita tutup kurung. Jika sudah, kita pilih OK. Oke, tunjangan sudah muncul ya, kemudian kita tarik saja ke bawah. Oke, kita lanjut ke gaji kotor. Gaji kotor itu rumusnya adalah gaji pokok tanpa gaji lembur ditambahkan dengan tunjangan. Kita tinggal sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lemburnya itu berarti keduanya ya. Untuk lembur wajib dan lembur bonus. Terakhir kita tambahkan dengan tunjangan. Oke, kalau sudah tinggal ditarik ke bawah saja. Untuk memastikan rumusnya sudah benar atau belum, teman-teman tinggal diklik saja ya. Diklik 2 kali. Oke, sekarang kita berlanjut ke potongan. Di potongan kita akan menggunakan fungsi if. Kita lihat dulu, nih ya, di ketentuannya sudah ada, kita akan menggunakan fungsi if, sudah ada ketentuannya, golongannya apa saja, dan potongannya berapa. Silakan klik insert function, kemudian kita pilih if, logical text kita ketik right, buka kurung, kita pilih A7, titik koma 1, tutup kurung, sama dengan kutip C, kemudian kita kutip. Value if true, tadi kalau J, potongannya adalah 10%. 0,10 dikalikan dengan D7, yaitu gaji pokok. Kemudian value if false-nya kita ketik if, kemudian buka kurung right, buka kurung, kita pilih A7, titik koma 1, tutup kurung, sama dengan jika K dia adalah 0,15.
15% ya potongannya, dikalikan dengan D7 gaji pokok. Selain itu, titik koma 0,20 dikali dengan D7. Kita tutup kurung, dicek kembali apakah rumusnya sudah betul. Jika sudah, maka kita pilih OK. Sehingga potongannya adalah 25.000. Itu untuk yang pertama. Silakan tinggal ditarik saja ke bawah. Next, kita lanjut ke zakat. Zakat itu 2,5% dari gaji kotor. Di FN, atau kita kunci, kemudian kita tarik saja. Oke, sudah ya. Jadi zakatnya 2,5%. Nanti hitungannya sama dengan H7 baru dikalikan dengan J7. Kemudian untuk gaji bersih kita simak. Gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurangi dengan potongan dikurangi dengan zakat. Gaji kotor dikurangi dengan potongan dikurangi dengan zakat. Oke. Kemudian kita tarik saja. Sehingga kita sudah mendapatkan ya perhitungan untuk gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan di PT Perdana Jaya. Baiklah, terima kasih untuk sesi hari ini. Untuk kasus 2 akan saya lanjutkan di video terpisah.